Ya, cepat atau lambat, rakyat kecil akan merasakan dampak menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain kenaikan harga kedelai yang masih impor, harga sederet jenis perlengkapan tambahan juga perlahan mulai merangkak naik. Pemerintah masih berupaya menyusun strategi penguatan rupiah. Tapi apakah itu bisa optimal? Atau bangsa ini masih harus pasrah terus tertekan dolar dan bersiap hadapi krisis moneter jilid 2? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Ada yang salah dengan negeri ini. Indonesia yang dulunya begitu kaya dengan hasil-hasil pertanian, sekarang nyatanya juga ikut-ikutan bergantung pada impor. Kebutuhan terhadap kedelai misalnya. Kedelai tak mungkin bisa lepas dari bangsa ini. Tempe dan tahu diklaim sebagai makanan asli Indonesia. Tetapi kenapa bahan bakunya masih bergantung pada impor? Begitu dolar Amerika menguat dan nilai tukar rupiah merosot, banyak pihak yang menjerit. Pengusaha, pedagang, sampai konsumen makanan bergizi ini. Selain sektor hasil pertanian, tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga kian terasa di sejumlah jenis barang elektronik. Rata-rata harga barang-barang elektronik di pasar ibu kota sudah naik. Komputer jinjing, TV, kulkas, dan mesin pendingin ruangan atau AC rata-rata sudah mengalami kenaikan mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang hingga hari ini mencapai level 11.000 rupiah mengakibatkan harga barang elektronik harus naik, bahkan hingga 20%. Harga barang impor seperti televisi dan juga laptop harus ikut naik karena adanya bea impor yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah ini sayangnya belum mampu menstabilkan perekonomian di dalam negeri. Gejala-gejala ekonomi yang biasa muncul pun sudah mulai dirasakan para pedagang. Mereka mulai merasakan menurunnya jumlah pembeli sejak harga jual rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika. Omset kita jadi ikut-ikut menurun. Jadi, ya bisa setengah dari biasa omset hari-hari biasa kan gitu. Jadi ada pengaruh juga lah. Dari pengamatan tim liputan Trans 7, harga beli 1 dolar Amerika senilai Rp11.150 di sejumlah pusat pertukaran uang. Banyak argumentasi yang mencoba menganalisa penyebab melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Masyarakat diharap tetap tenang menyikapi merosotnya rupiah. Menurut saya, yang namanya portofolio investment ini itu bersifat sementara. Mereka akan tenang kemudian sesudah ada kejelasan kebijakan di US, mereka akan tenang. Dilihat lagi, di mana yang memberikan return yang lebih tinggi. Indonesia termasuk negara yang memberikan return yang lebih tinggi. Dia akan masuk lagi ke sini. Ya, jadi kita nggak boleh terlampau khawatir sekali terhadap portofolio investment. Masyarakat tentu tak bisa berbuat banyak selain berharap semua langkah strategis itu bisa berbuah positif. Tim Liputan Trans 7.